Hai semuanya, cerita film ada di sini. Video kali ini, kita akan melanjutkan kisah menegangkan drama Squid Game part yang kedua. Pada part kali ini, kita akan diperlihatkan pada Gi-hun, dan teman-temannya yang masih harus berjuang melakukan apapun, agar bisa bertahan di dalam permainan yang lebih gila, menegangkan dan mematikan. Tidak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, kita ke alur cerita film Squid Game part 2. Kali ini, dimulai, dengan memperlihatkan para peserta yang berhasil menyelesaikan permainan gulali sebelumnya. Mereka, tampak bahagia walau sebelumnya penuh drama, karena takut bahkan nangis. Setelah lelah bermain, para peserta, diberikan cemilan untuk menjanggal perut mereka. Namun, cemilannya terlihat sangat sederhana. Bahkan, pengen nambah lagi tapi malu meminta, takutnya dikira rakus. Yang Deoksu, Han Minyo dan para anak buah mereka, merasa sangat tidak puas dengan pembagian itu. Lalu, memilih untuk mengantri lagi agar bisa mendapatkan tambahan cemilan. Tak disangka, jumlah cemilan sudah disesuaikan dengan jumlah pesertanya. Jadi, karena perbuatan Deoksu dan anak buahnya, beberapa peserta pun tidak mendapatkan bagian cemilan. Seorang peserta, yang tidak mendapatkan bagian lalu marah dan mengamuk. Mencoba merebut botol minuman, dari Deoksu dengan sangat marahnya. Sayangnya, tubuh bongsur Deoksu lebih kuat dan mengalahkan si pengamuk. Lalu dihajar sama Deoksu sampai tewas. Semua peserta, yang menonton kejadian tersebut, sangat terkejut dan meminta panitia untuk melakukan sesuatu. Akan tetapi, panitia sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi di ruangan tersebut. Gi-hun pun, marah-marah menghadap kamera agar yang melihat kejadian itu memberi bantuan. Namun, sama saja tidak ada bantuan. Malah, memperlihatkan angka peserta yang tereliminasi, maka tambahan uang semakin banyak. Tak disangka, dengan bertambahnya uang, pikiran Deoksu pun makin gila. Deoksu, dan anak buahnya pun berpikir untuk membunuh para peserta lain, agar saingan mereka menjadi berkurang. Para peserta pun, mulai terbagi menjadi beberapa kubu. Mereka pun, saling bekerja sama untuk mempertahankan para anggota di dalam kubu. Di waktu yang sama, terlihat, seorang peserta yang sedang melakukan sesuatu, dan beberapa panitia secara rahasia. Rupanya, peserta itu adalah seorang dokter. Lalu, beberapa panitia di sana melakukan suatu kejahatan, tanpa diketahui oleh sang penyelenggara permainan. Jadi, para panitia itu melakukan jual beli organ tubuh peserta yang sudah mati. Di mana, sang dokter ditugaskan, untuk mengambil organ-organ mereka. Dengan imbalan ia akan diberikan informasi tentang permainan selanjutnya, yang akan mereka mainkan. Dengan mendapatkan informasi tersebut, si dokter, bisa mempersiapkan dirinya terlebih dahulu, sebelum permainan itu dimulai. Pada malam harinya, seperti biasa, lampu mereka, akan dimatikan agar mereka bisa istirahat. Namun, kesempatan itu malah digunakan oleh Deoksu, dan anak buahnya. Untuk membunuh para peserta di dalam kegelapan. Malam yang mengerikan itu, dipenuhi dengan teriakan dan rintihan kesakitan para peserta. Darah merembes di mana-mana. Ditambah lagi dengan keadaan gelap gulita. Mereka pun sangat kesulitan, untuk menyelamatkan diri. Sungguh malam yang sangat tragis. Bukannya dapat uang malah dibunuh. Gi-hun, Sang-woo dan Ali pun langsung bergerak untuk menyelamatkan kakek Ilnam. Namun, mereka tidak bisa menemukan kakek Ilnam di kasurnya. Ternyata, kakek Ilnam lebih dahulu menyelamatkan diri di tempat paling atas. Dari posisinya itu, kakek Ilnam meminta para peserta untuk berhenti saling membunuh satu sama lain. Di saat itulah, para panitia datang alias si seragam pink untuk mengamankan situasi. Ruangan itu terlihat sangat berantakan, dengan mayat yang berserakan di mana-mana. Mayat-mayat itu, kemudian dibersihkan. Lalu, dipindahkan menggunakan peti berpita pink oleh para panitia. Singkat cerita, keesokan harinya, mereka pun dikumpulkan kembali untuk mengikuti permainan selanjutnya. Kali ini, mereka diminta untuk membuat tim yang terdiri dari 10 orang. Lalu, si dokter yang sudah mengetahui permainan pun sengaja memilih Duksu
dan anak buahnya sebagai timnya. Karena, permainan selanjutnya adalah tarik tambang yang mematikan. Sementara, Gi-hun, dan peserta lain, yang tidak tahu apapun memilih teman-teman terdekat mereka dengan random. Bahkan, tim Gi-hun dipenuhi 3 wanita dan 1 kakek-kakek. Alhasil, tim Gi-hun pun menjadi sasaran empuk bagi tim lainnya. Tarik tambang yang akan mereka mainkan, bukanlah tarik tambang biasa, melainkan, tarik tambang perenggut nyawa. Mereka akan bertanding di atas ketinggian, lalu memulai tarik tambang. Hingga, salah satu dari tim yang kalah akan jatuh dan pastinya akan tewas. Lanjut cerita. Tibalah, saatnya di mana tim Gi-hun akan melawan tim lain yang terlihat lebih kuat. Sejak awal, Sang-woo sudah merasa putus asa melihat semua anggota-anggota di timnya. Namun, tepat sebelum permainan dimulai, kakek Il-nam pun membagikan tips dan trik yang dahulu biasa dia lakukan saat bermain tarik tambang. Kini, yang mereka perlukan yakni kerja sama tim, dan saling percaya. Pada awalnya, trik kakek Il-nam berhasil mereka lakukan. Namun sayangnya, karena pihak lawan sangatlah kuat, mereka tetap saja tidak bisa mengalahkannya. Sampai di detik-detik terakhir, Sang-woo pun memimpin para anggota timnya untuk melakukan langkah berani. Sang-woo menyuruh mereka untuk maju 3 langkah. Hal itu dilakukan agar tim lawan otomatis terjatuh. Meski pada awalnya mereka sempat ragu, namun pada akhirnya, berkat itu, mereka mampu membalikkan keadaan dan akhirnya dapat memenangkan permainan tersebut. Di akhir permainan, dari 80 peserta, kini menjadi 40 peserta yang bertahan. Setelah permainan usai, seperti biasa, para seragam pink membereskan mayat-mayat. Lalu, dokter dipanggil untuk melakukan operasi pengambilan organ tubuh. Saat itu, Junho yang masih menyamar diminta oleh seorang panitia untuk ikut melakukan pengiriman organ. Di sanalah, Junho melihat apa yang dilakukan oleh si dokter dan para seragam pink itu. Mereka mengambil organ-organ penting mayat peserta yang sudah tereliminasi. Organ-organ itu nantinya akan dijual agar mereka bisa mendapatkan uang lebih banyak. Setelah menyelesaikan tugasnya, dokter itu pun meminta imbalannya pada para panitia. Namun, para panitia mengaku belum mengetahui permainan selanjutnya. Hal itu membuat si dokter sangat marah. Karena, jika malam ini ia tidak mendapatkan info apapun, maka Deoksu pun langsung akan membunuhnya. Dengan pisau operasinya, sang dokter pun membunuh panitia dengan sangat brutal. Lalu, ia pun kabur dan keluar dari labirin tersebut, yang dikejar oleh seorang panitia. Sampai akhirnya, sang dokter pun tiba di ruangan permainan sebelumnya. Di sana, si panitia mencoba menenangkan sang dokter. Karena, ia tak ingin si penyelenggara mengetahui rahasia mereka. Namun, sayangnya keributan itu diketahui oleh frontman alias si topeng hitam. Tak ingin membuang waktu, ia langsung membunuh si panitia itu, dan sang dokter. Frontman, sebenarnya, tidak peduli dengan kejahatan yang mereka lakukan, tanpa sepengetahuannya. Namun, dalam permainan itu ia sangat menjunjung kesetaraan. Frontman tidak ingin ada peserta yang diberlakukan spesial di sana. Ia percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan terakhir untuk mempertahankan hidup mereka dengan adil. Di waktu yang sama, Jung-ho dan seorang panitia menyusup lewat pintu rahasia. Keduanya ditugaskan untuk mengirim organ-organ sebelumnya pada para pembeli. Tak disangka, setelah melewati lorong rahasia tersebut, panitia itu menodongkan pisau ke arah Junho. Ternyata, selama ini ia sudah curiga pada Junho. Karena bersikap aneh, untuk melindungi dirinya, Junho pun mengeluarkan pistolnya. Dengan pistol itu, ia pun menembak mati panitia itu. Lalu, meninggalkan mayatnya yang jatuh ke dalam air. Lanjut cerita, Junho menyusup masuk ke dalam ruangan Frontman. Sementara itu, Frontman melihat mayat panitia lain yang tertembak. Setelah memeriksa mayat dan menemukan peluru di kepalanya, Frontman yakin itu adalah peluru dari pistol polisi. Alhasil, ia pun mengerahkan seluruh panitia untuk mencari penyusup di seluruh ruangan gedung permainan tersebut.
Sementara itu, Junho terus menyusup di ruangan Froman untuk mencari tahu informasi tentang kakaknya. Dari ratusan berkas-berkas di sana, lalu ia menemukan fakta bahwa kakaknya pernah menjadi peserta di arena permainan tersebut. Cerita pun berlanjut. Waktu permainan telah tiba. Dalam perjalanan menuju arena permainan, mereka diperlihatkan dengan mayat si dokter dan panitia yang tergantung di tengah labirin tangga tersebut. Froman dan panitia lain secara resmi meminta maaf, lalu mengatakan bahwa hal itu akan terjadi pada mereka jika berbuat curang. Pada permainan kali ini, mereka diminta untuk berpasangan karena jumlah saat ini adalah 39. Maka dari itu, artinya ada satu orang yang tidak akan mendapat pasangan. Saat itu, tidak ada satupun peserta yang ingin berpasangan dengan kakek Ilnam. Semua pada menjauhinya, kecuali Gihun yang memandanginya dengan tatapan kasihan. Mereka takut jika di permainan kali ini akan membutuhkan tenaga. Karena merasa kasihan, Gihun memutuskan untuk berpasangan dengan kakek Ilnam. Pada akhir pemilihan pasangan, tersisalah Minyayo yang tidak mendapatkan pasangan. Karena hal itu, ia dibawa oleh para panitia. Di ruangan permainan, masing-masing peserta diberikan satu kantong yang berisi 10 kelereng. Dalam waktu 30 menit, para peserta yang mendapatkan 20 kelereng di akhir permainan akan dinyatakan menang. Itu artinya, mereka harus bersaing melawan pasangan mereka, lalu saling membunuh. Gihun, yang berpasangan dengan kakek Ilnam berusaha menyadarkannya. Karena, saat itu penyakit kakek Ilnam sedang kambuh. Sehingga, ia tidak peduli dengan permainan, dan berkeliling arena permainan. Karena hal itu, tentu membuat Gihun khawatir, panik, dan emosi. Sehingga membentak kakek Ilnam. Dengan begitu, kakek Ilnam pun sadar, dan mau bermain dengannya. Gihun dan kakek Ilnam memutuskan untuk bermain tebak-tebakan. Mereka hanya perlu menebak jumlah kelereng di tangan lawan. Apakah genap atau ganjil? Tak disangka, kakek Ilnam ternyata berkali-kali menebak dengan benar, dan membuatnya mendapatkan banyak kelereng. Kendati itu, membuat Gihun frustasi, dan semakin panik. Sementara Sangwoo, yang berpasangan dengan Ali, memutuskan untuk bermain secara adil. Dalam permainan itu, Ali menang, dan mendapatkan banyak kelereng. Ali merasa bersalah, dan tidak tega dengan Sangwoo. Mau tidak mau, salah satu dari mereka harus mati. Sangwoo yang sudah kalah, lalu marah-marah. Setelah itu, berusaha memohon dan memanfaatkan kepolosan Ali, kemudian menipunya. Sangwoo mengambil semua kelereng Ali, dan menukarnya dengan batu. Dengan begitu, ia pun berhasil lolos dari permainan kali ini. Di sisi lain, Saebyeok dan seorang wanita bernama Jiyong memilih untuk menghabiskan 30 menit mereka untuk berbincang-bincang cantik. Di sana, Jiyong pun menyadari bahwa Saebyeok lebih pantas selamat daripada dirinya. Mengingat, Jiyong selama ini hidup sebatang kara, dan tidak ada satu orang pun yang akan menunggunya untuk bebas. Oleh sebab itulah, ia memutuskan untuk mengalah, dan membiarkan Saebyeok lolos dari permainan itu. Kembali pada kakek Ilnam dan Gihun. Saat itu, kelereng Gihun hanya tersisa satu. Itu artinya, tinggal satu langkah saja kakek Ilnam akan berhasil memainkan permainan kali ini. Tak disangka, Gihun salah menebak pada kesempatan terakhirnya. Namun, karena penyakitnya, kakek Ilnam lupa apa tebakan terakhirnya. Karena hal itu, Gihun mengganti tebakannya sehingga ia pun berhasil menang. Hal itu terus dilakukan oleh Gihun agar bisa membalikkan keadaan. Sampai akhirnya, kelereng kakek Ilnam pun hanya tersisa satu. Saat itu, kakek Ilnam pun menyarankan agar mereka bermain satu ronde lagi. Namun, harus mempertaruhkan semuanya. Gihun yang mendengar hal itu merasa tidak adil, karena ia memiliki 19 kelereng. Sementara, kakek Ilnam hanya memiliki satu kelereng. Mendengar hal itu, kakek Ilnam pun berkata bahwa selama permainan tadi ia tahu bahwa kakek Ilnam telah dibodohi. Namun, ia sengaja membiarkan Gihun melakukan itu. Gihun
Yang mendengar hal tersebut, merasa sedih dan bersalah. Kakek Ilnam, meraih tangan Gi-hun, dan memberikan satu kelereng terakhirnya. Kemudian, kakek Ilnam, berterima kasih pada Gi-hun. Karena, telah merawat dan menjaganya selama berada di arena permainan. Dan, berkat Gi-hun juga, kakek Ilnam merasa bahagia di sisa-sisa terakhir hidupnya. Tepat setelah mengatakan hal itu, waktu pun habis. Kakek Ilnam, Ali, Ji Yong dan lainnya dinyatakan tereliminasi, lalu ditembak mati. Dan, part kedua pun selesai. Makasih banyak untuk semuanya, karena udah nonton alur cerita kali ini. Jadi, jika kalian penasaran untuk part selanjutnya, jangan lupa untuk komen, yang sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa lagi. Bye.